Baik, pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan akan menaikkan gaji pokok bagi pegawai negeri sipil dan pensiunan. Ya, kebijakan tersebut telah mempertimbangkan berbagai hal seperti tingkat inflasi dan untuk menjaga daya beli para aparatur sipil negara. Artinya sesudah dilihat dengan inflasi 3,33% itu kan sebetulnya gaji pokok sudah erosi ya. Dan PNS selama ini mendapatkannya adalah dari sisi tunjangan kinerja. Jadi dalam soal itu sebetulnya ini untuk adjustment terhadap apa yang selama ini sudah cukup tertahan. Pemerintah akan memasukkan komponen dana untuk THR dan gaji ke-13 PNS dalam dana alokasi umum ke daerah yang ditetapkan sebesar Rp414,9 triliun. Disampaikan bahwa ada kenaikan gaji pokok dan juga pensiunan pokok untuk ASN, TNI Polri, dan pensiunan. Jadi kali ini penyesuaian yang diusulkan dalam RAPBN 2024 adalah kenaikan atau penyesuaian untuk gaji pokok ASN, anggota TNI, Polri, dan pensiunan. Nah, untuk tunjangan kita sendiri agak berbeda mekanismenya. Tunjangan kinerja, mekanismenya berdasarkan asesmen atau penilaian pencapaian indikator, kriteria, dan lain-lain. Itu dilakukan secara terpisah meskipun juga dianggarkan. Nah, untuk tahun 2024, nanti mekanismenya setelah ini akan dibahas RUU APBN 2024 bersama dengan DPR. Lalu nanti akan disepakati apakah usulan pemerintah diterima ataukah ada penyesuaian-penyesuaian. Telah diundangkan, nanti akan dilaksanakan, tentu akan diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang APBN dan menjadi dasar pembayaran atau penyesuaian gaji pokok ASN, TNI, Polri, dan pensiunan per 1 Januari. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak Iva. Oke, baik Pak Pras. Kemudian dari ASN sendiri begitu Pak, jika dirinci begitu siapa saja dari ASN yang akan menerima kenaikan gaji ini dan apakah memang ada syarat-syarat tersendiri Bapak atau memang berlaku untuk semuanya langsung begitu Pak Pras? Baik. Sesuai dengan undang-undang, diatur di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi, sudah semestinya rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPPK, selain anggota TNI dan anggota Polri dan pensiunan. Itu yang akan dicakup. Ini adalah kriteria umum, dan tidak ada kriteria khusus karena yang akan diatur oleh mekanisme tunjangan kinerja. Jadi nanti ini akan berlaku umum untuk pegawai di pusat maupun di daerah dan berlaku serentak dengan alokasi yang telah ditentukan. Oke, baik. Artinya memang berlaku juga begitu ya Pak untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu bahwa untuk kenaikan tunjangan kinerja ini juga akan berlaku mekanisme tersendiri begitu Pak. Tapi apakah memang waktunya akan bersamaan atau nanti akan dijeda terlebih dahulu Pak Pras? Ya, mekanisme penentuan tunjangan kinerja itu telah diatur khusus dan selama ini dikoordinasikan antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis. Jadi mekanisme, kriteria, syarat penilaian diatur di sana. Setiap tahun dilakukan penilaian bagi instansi yang telah mendapatkan izin prakarsa untuk mendapatkan kenaikan, lalu diusulkan dalam anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya. Itu yang akan ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Jadi mekanismenya nanti berlaku terpisah dan anggarannya pun juga diatur secara terpisah, tidak termasuk dalam skema kenaikan gaji pokok yang sekarang sedang kita bahas. Oke, baik Pak Pras. Pak Pras, kalau kita lihat secara historisnya begitu ya dalam beberapa 10 tahun terakhir, bahkan kalau kita lihat dari 2014 ini kenaikan gaji untuk ASN ini hanya berlaku sekitar 3 kali saja begitu Pak, di tahun 2014, 2015, kemudian 2019 sebelum di tahun 2024 mendatang begitu. Nah, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah sehingga akhirnya mulai dinaikkan di tahun ini? Apakah memang dari sisi anggaran negara sendiri juga sudah mulai lega begitu Pak setelah pandemi COVID-19 berakhir, Pak Pras?
Baik, yang pertama pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah menggeser kriteria atau standar penilaian menuju ke performance base. Maka yang diatur adalah tunjangan kinerja. Ini supaya lebih adil seiring dengan beban kerja dan performance yang dicapai baik oleh instansi maupun oleh individu. Maka skema tunjangan kinerja terus disempurnakan supaya jangkauannya juga semakin luas, cakupannya semakin besar, dan memberikan rasa keadilan termasuk bagi publik yang menikmati layanan dari pemerintah. Yang kedua tentu kita juga melihat pentingnya birokrasi dalam tata pemerintahan kita. Untuk itu, birokrasi yang profesional, yang efisien, yang capable, yang berintegritas, itu niscaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka harus didukung dengan gaji atau penghasilan yang sesuai juga agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Itulah kenapa gaji pokok juga disesuaikan. Penyesuaian tidak dilakukan tiap tahun tapi secara berkala karena menyesuaikan dengan indeks biaya hidup yang juga naik. Tadi Mbak Iva sampaikan betul sekali, seiring dengan penanganan pandemi, ekonomi sudah pulih dan bergeliat kembali, kita dapat memberikan apresiasi lebih baik kepada para ASN, anggota TNI dan juga anggota Polri serta pensiunan. Harapannya ini menjadi insentif, menjadi pendorong, menambah semangat agar mereka bisa berkinerja lebih baik, termasuk juga mendeliver layanan publik yang baik, sehingga masyarakat pada gilirannya juga akan diuntungkan oleh kebijakan ini. Gaji ASN 200%. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, sekaligus pengusaha Indonesia Susi Pujiastuti berharap Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan gaji pegawai negeri sipil, PNS, hingga 200%. Menurut Susi, hal itu sebagai salah satu cara agar korupsi di Indonesia bisa dicegah. Komentar Susi ini disampaikan usai Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji 280% untuk hakim di Indonesia. Di media sosial X miliknya pada Kamis, 12 Juni 2025, Susi pun sepakat dengan keputusan tersebut. Bahkan menurut Susi, gaji polisi, TNI, dan aparatur sipil negara, ASN, juga harus naik 200%. Menurutnya, hal itu bisa sebagai upaya membuat ASN bekerja secara profesional lantaran pendapatannya kompatibel dengan swasta. Bila kita mau jujur, realistis dan berbenah untuk nantinya bisa menghentikan mengurangi korupsi secara drastis, numerasi gaji PNS, TNI atau Polri harus naik minimal 200% supaya layak dan kompatibel dengan swasta, usulnya. Namun kata Susi, tentu saja syarat ketatnya, profesionalisme harus dipatuhi oleh ASN. Pun rekrutmennya juga harus berkualitas. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta perlindungan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita. Pada hari ini, kita melaksanakan upacara gelar pasukan operasional dan upacara kehormatan militer. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara ini sebagai inspektur upacara. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan TNI dan Angkatan yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya Menteri Pertahanan dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan semua kementerian yang mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Upacara dan seluruh peserta upacara. Dalam pemeriksaan pasukan, saya melihat disiplin, semangat yang menyala-nyala dari para prajurit yang hadir di sini.
Saudara-saudara, menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara. Saya bangga melihat kerelaan saudara untuk berkorban. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa kita bangsa yang kaya. Tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Prajurit-prajurit muda yang di depan saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Karena itu, saya, Presiden Republik Indonesia, yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini, saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Saya telah melantik Panglima-Panglima, Komandan-Komandan Brigade, orang-orang yang dipilih
Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion, memimpin dari depan. Memimpin di tengah-tengah pasukan. Berada selalu di tempat yang paling berbahaya. Berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan. Pemimpin memberi contoh. Pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya. Bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik. Jaga mereka dengan baik. Latih mereka dengan baik. Latih mereka dengan keras. Tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat. Kita lahir dari rakyat. Kita adalah anak kandung rakyat. Kita mengabdi untuk rakyat. Kita membela rakyat. Dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Itulah TNI. Hari ini, di belakang saya, banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia. Karena itu, wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan dalam perang, defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para tokoh-tokoh nasional hari ini menyatakan diri bagian dari pertahanan rakyat semesta. Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita. Tapi semangat kita sudah kita buktikan. Dan kita akan buktikan terus bahwa kita bangsa yang pejuang, yang tidak pernah mengenal menyerah. Sekali lagi para prajurit, saya bangga melihat saudara-saudara. Terima kasih semangatmu. Ini yang saya inginkan. Seorang Letnan Jenderal mimpin dari depan, menjadi komandan upacara. Terima kasih. Sampaikan terima kasih saya kepada seluruh prajurit.
perhatian selesai.